Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas topik penting mengenai etika profesi yang merupakan salah satu aspek utama dalam menjaga profesionalisme dan integritas dalam pekerjaan. Bersama narasumber kita akan mendalami mengenai etika profesi, tantangan yang sering dihadapi, serta bagaimana penerapannya dalam dunia kerja sehari-hari. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan Bang, saya Ganendra Haidar Awanta dari LNK 60 Bang. Oke. Saya Rajis Bang, asal dari Bandung, LNK 60 juga. Nah, halo Bang, saya Araf Reza dari LNK 60 dari Depok juga. Kalau Kak, kalau aku Kisah Zahra dari Palembang. Kalau aku Anissa Nur Aziza dari Depok juga, LNK 60. Oke, mungkin ya kenalan sedikit lah ya. Kalau nama saya Adam, saya Adam Hairadi Nugroho, biasanya dipanggil Adam. Nah, saya dari angkatan 56 dan dulu di LNK juga ngambil fokusnya di ISO, sampai sekarang juga di kerjaan. Akhirnya saya juga ngambil fokusnya di ISO. Dan sekarang juga sebagai konsultan buat di bidang ISO dan kajian lingkungan. Itu sih di PT Lefner Consulting. Ya, dia itu sebenarnya basicnya itu ada 3 core ya bisnisnya. Jadi ada pertama konsultan sistem manajemen, terus ada QHSE, sama ada bisnis strategi. Nah, itu juga bisa dibilang Lefner itu korporat pertama lah ya, korporat pertama, dan sekarang juga udah jalannya selama 1 tahun di sana as project generalis. Jadi istilahnya apapun projectnya saya harus bisa gitu. Terus misal tadi Lefner Consulting ya Pak ya? Di Lefner Consulting itu kompetensi apa aja sih Bang yang dibutuhin kira-kira untuk relevan di bidang tersebut, di perusahaan tersebut? Sip. Sebenarnya kompetensi yang diharapkan dari mereka adalah pertama itu 3 bulan. Jadi keinginan belajar itu tinggi gitu loh. Jadi kayak kalian tuh gak harus bisa ISO di awal gitu. Tapi ketika kalian ditempatkan di situ, kalian mau belajar dan kalian benar-benar showing kalau kalian tuh bisa memenuhi ekspektasi itu. Terus juga ya basicnya kemarin itu ya kita juga harus tahu emang ya secara basic knowledge-nya ya tentang ISO, sistem manajemen itu tetap perlu tahu gitu. Terus juga ya keterampilan komputer, teknologi itu juga penting banget sekarang. Menjaga kompetensi tersebut, perusahaan Abang ini kira-kira pernah mengadakan apa atau culture-nya seperti apa di dalam menjaga kompetensi tersebut? Oke. Jadi emang kalau buat eager to learn tuh pasti ada juga ya perusahaan tuh memberikan training. Nah, tapi basicnya itu trainingnya bukan training teknikal yang kita bilang training Excel gitu, tapi mereka lebih membahasnya itu training fundamentalnya kita, basic concepting, system thinking, terus sama juga kayak basic leadership gitu, sama basic learning gitu. Jadi gimana cara kita belajar sih sebenarnya di proses of learning itu gimana gitu. Nah, mereka lebih ngarahnya situ. Jadi kenapa gitu, ketika kita udah punya fundamentalnya itu, ketika kita dihadapi banyak masalah, otak kita tuh jadi bisa lebih mikir gitu, dibanding kita cuma bahasnya teknis textbook gitu ya, kayak Excel by tutorial gitu kan, ntar dihadapin kasus lain kayak bingung lagi gitu, proses learning lagi. Nah, ketika kalian diajarin fundamentalnya kayak gitu, ya kalian jadi lebih bisa berpikir untuk kita nyambungin informasi yang kita punya gitu. Jadi kita bisa memberikan solusi yang lebih cepat gitu. Decision makingnya itu jadi lebih cepat gitu sih, itu salah satu pengaruhnya gitu. Dan saya ya company komit ngelakuin hal gitu. Seberapa penting sih integritas dalam menjalani tugas di pekerjaan Abang sekarang? Terus juga gimana diterapkan dalam kehidupan profesional sehari-hari gitu? Jadi ini integritas sangat tinggi ya. Integritas kan itu kan gimana kita menjalani pekerjaannya gitu ya. Gimana kita melaksanakan pekerjaan benar-benar ya kita mengerjakannya dengan baik dan benar gitu kan. Integritas itu juga penting banget, apalagi kan di konsultan ya. Konsultan itu kan kita berbicaranya bukan dengan internal gitu, tapi kan kita memberikan advice, kita memberikan pendampingan buat company lain gitu, supaya mereka bisa lebih berkembang gitu. Jadi buat menjaga integritas itu tuh ya penting banget gitu. Nah, karena integritas itu adalah biasanya ya yang saya pahami sejauh ini itu adalah ya kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan harapannya dan juga timeline yang berlaku
due date-nya gitu ya, tenggat waktunya gitu. Itu adalah salah satu bentuk integritas gitu. Jadi kita benar-benar menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita yang memang kita diarahkan untuk menyelesaikannya gitu. Basicnya dulu kan ya kalau di ISO kan kita bikin sistem di mana kita bikin dokumen-dokumen SOP gitu. Nah itu kan juga salah satu ranah yang jadi pekerjaan saya gitu ya, consultant. Jadi gimana saya harus memastikan bahwasannya SOP itu bisa selesai dan memang bisa digunakan gitu untuk klien, untuk mereka jalan ISO-nya. Nah itu adalah bentuk integritas yang diterapkan lah sehari-hari gitu ya di pekerjaan gitu sih. Untuk tadi kan abang memberikan ya, kalau misalnya untuk memberikan informasi-informasi yang pasti relevan buat company. Nah kira-kira untuk memastikan hal itu benar-benar akurat dan bisa dipercaya sama konsultan atau mungkin stakeholder yang dari company itu, kira-kira bagaimana abang untuk memastikan itu? Oke. Untuk memastikan itu pasti kalau kita bicaranya itu sesuai dengan standar ya, apalagi kalau kayak gitu. Jadi gimana caranya kita memberikan pendampingan itu emang benar-benar yang memenuhi persyaratan dari standar ISO-nya kan, kayak gitu ya sebenarnya pendampingan, proses pendampingannya. Jadi gimana caranya kita itu memastikan bahwasannya pekerjaan kita sesuai gitu ya hasilnya. Nah yang pertama, as konsultan kita pasti harus yakin dulu dan harus paham dulu terkait dengan standarnya ya. Jadi itu adalah acuan kita gitu. Jadi kita harus memastikan bahwasannya apa yang kita kerjakan emang udah sesuai sama standar ISO-nya yang diminta gitu loh. Itu pertama. Jadi levelingnya pertama kan at least tahap pertama secara standar udah lewat dulu nih, udah benar nih berarti kan gitu ya, udah benar secara standar. Kemudian kita bisa referring kan dalam standar itu ada klausul-klausul ketentuannya ya. Nah kita referring ke situ gitu, kita arahin ke situ apakah emang yang kita buat udah memenuhi belum nih apa yang ISO minta gitu. Itu pertama. Terus yang kedua kan gimana ini emang relevan dengan stakeholder ya. Karena pembuatan ISO itu secara prinsipnya kalau saya bilangnya kita meleburkan sistem perusahaan yang sudah ada dengan sistem yang sesuai dengan persyaratan gitu. Jadi gimana caranya itu tuh ketemu titik tengahnya gitu, sehingga apa yang udah kita kerjakan itu nggak semata-mata kita udah kasih gitu loh, kasih itu sudah kita ya udah terserah kalian mau gimana benerin itu enggak gitu. Tapi kita nge-evaluate juga gitu ya sama mereka, kita diskusi, kita minta feedback ke mereka secara standar itu kayak gini, tapi secara kapabilitas perusahaan itu gimana gitu pandangannya, apakah udah apakah sesuai atau enggak gitu. Nah di situ jadi proses itulah yang kita memastikan bahwasannya apa yang kita kerjakan itu memang sudah relevan gitu. Jadi pasti akan ada proses feedback juga dari mereka, kita menyesuaikan lagi, jadi nggak langsung kita perfect di awal gitu, itu juga impossible juga rasanya gitu sih. Nah itu adalah salah satu cara gimana kita memastikan bahwasanya apa yang kita kerjakan telah sesuai dengan standar dan juga telah sesuai dengan harapan dari perusahaan kayak gitu, stakeholder klien gitu sih. Oke. Bagaimana nih abang menjaga hubungan baik dengan klien dan juga stakeholder gitu, dan juga seberapa pentingnya itu tanggung jawab gitu loh dalam kerjaan. Sip, ini penting banget, apalagi kita konsultan dan kita maksudnya produk kita itu by sales gitu ya, by penjualan ya kan. Kalau saya kalian di manufaktur gitu ya udah pasti segitu, kalian kerja gimana pun duitnya segitu gitu. Kalau kita tuh di sales gitu naik turun kan, jadi kayak kalau kita agak perform bisa jadi turun gitu. Nah itu jadi poin penting banget buat jaga gimana kita menjaga hubungan dengan klien gitu, sehingga klien tuh senang dengan kita, berarti mau bayar kita lah atau mau beli lebih dari kita gitu. Nah itu penting banget. Jadi ya gimana kita menjaga hubungan itu adalah dengan kita harus tahu dulu, balik lagi ke empati gitu. Kita harus empati dulu sebenarnya apa sih yang mereka harapin dari pendampingan ini gitu. Jadi dulu juga pas awal ya saya juga kayak datang terus kayak kerjain apa yang harus saya beresin aja gitu. Itu di awal juga kayak gitu loh. Nah saya nggak tahu urgensinya di situ tuh apa sih gitu. Nah apa yang saya kerjain saya beresin, harusnya Anda puas gitu. Saya pikirnya gitu. Ternyata empati itu tuh nggak cuma sebatas itu gitu. Nggak sebatas apa yang kita kerjain terus kita selesaiin. Karena hubungan dalam pekerjaan itu hubungan lah ya, hubungan itu lebih kompleks kalau kalian bayangin daripada sekedar kita ngasih apa yang harus diselesain gitu. Tapi ada hubungan emosional gitu, ada hubungan apa gitu. Nah kayak gitu yang harus di manage gitu, kayak gitu. Nah jadi pertama tadi kita harus empati dulu, ekspektasi mereka, harapan mereka tuh gimana gitu ya, mulai dari pendampingannya itu kayaknya gimana, frekuensi meeting berapa kali gitu. Itu tuh salah satu lah kita itu. Terus kayak dokumennya ini mau gimana gitu, jadi jangan sampai nggak ketemu gitu ekspektasi mereka sama kita gitu. Tapi ekspektasi juga dibatasi sama ruang lingkup kita ya, maksudnya apa yang harus kita kerjain aja, jangan lebih dari itu kan ya. Tadi disuruh bantuin kerjaan yang lain kan puyeng juga gitu loh, kayak gitu. Jadi itu tetap harus ada boundaries lah dari kita, batasannya dari kita kayak gitu. Nah itu adalah caranya.
Terus ya yang selain itu yang saya pelajari lagi adalah keep update gitu loh sama pekerjaan. Ya kan kadang kita kayak oh ya ini pekerjaan harus diberesin nih, udah gitu. Ya udah ntar aja infonya kalau udah beres gitu, udah gitu. Nah ternyata tuh apalagi di dunia yang penuh penjualan ini ya bisa kita kayak gitu. Itu apa ya? Secara tidak langsung itu kan juga menimbulkan kekhawatiran buat kliennya gitu ya. Ini udah sampai mana kerjanya kok nggak ada info nggak ada apa gitu. Jadi ada beberapa emang update yang harus kita kasih gitu loh. Itu tuh salah satu menghidupkan ekspektasinya gitu, ngomongin ekspektasinya. Kita kasih progres kayak nih kita lagi ngerjain dokumennya udah segini gitu ya. Kan nextnya kita mau kayak gini gitu. Terus kalau emang ada yang urgent ada beritanya jadi ditanyain. Jadi kita feeding kita kasih makan informasinya juga dari kita gitu. Kalau kita diem doang gitu. Nah, itu adalah hal baru juga yang saya pelajari gitu setelah disuruh jadi supervisor kayak gitu. Gimana? Oke, mungkin langsung pertanyaan selanjutnya ya Kak. Gimana sih perusahaan Kakak itu menjaga keamanan dan juga kerahasiaan informasi lingkungan yang sensitif? Terus mungkin gimana sih tantangan dari perusahaan dan juga Kakak sendiri dalam menjaga informasi tersebut? Oke. Ini berarti informasi ini maksudnya misalkan kita nggak ngebocorin informasi klien gitu ya? Iya, dan mungkin ya kayak gitu ya? Iya. Oke. Kalau itu ini juga ya basic knowledge lah ya jadinya. Ntar juga kalian adalah perlu lah itu sekarang tuh kita sangat diminta untuk menjaga keamanan informasi. Apalagi dulu saya baru pertama itu bukan langsung ke lingkungan, tapi ISO 27001. Nah, ISO 27001 itu tentang keamanan informasi. Jadi nggak tahu ya, sebenarnya juga cuma modal senyum dan pasrah kayak bisa kok bisa tapi senyum gitu ya, tekan gitu kan kayak gitu. Nah, gitu tuh pakainya itu dan dimana itu tuh banyak juga yang mengatur tentang gimana sih kita harus menjaga keamanan informasi baik stakeholder kita, rekanan kita, terus klien kita sama informasi perusahaan kita sendiri gitu. Nah jadi dari situ ya beberapa prinsip-prinsip dari ISO 27001 lah yang kita gunakan gitu. Nah beberapa contohnya itu biasanya kita adalah yang paling kuat itu adalah dengan perjanjian tanda tangan basah gitu. Kalau kita itu berkomitmen menjaga keamanan informasi gitu. Nah kalau di internal kayak menjaga kerahasiaan perusahaan Leffner itu kita kasihnya aspek kontrak ya, dalam kontrak itu ada pasalnya lah harus jaga gitu itu kan juga jadi komitmen juga tuh. Terus kalau dengan klien atau mitra kita juga ada namanya NDA, non disclosure agreement. Jadi itu pernyataan bahwasanya kita harus berkomitmen tuh harus menjaga perusahaan itu, dan ya kalau kita melanggar kita bisa dituntut gitulah basicnya. Nah itu adalah tools yang paling kuat lah ya gitu. Ya kalau yang lainnya ya mungkin kalau itu ya kesadaran aja kali ya gitu, kayak kesadaran ya kayaknya ini tuh juga empati kita juga lah ke perusahaan, ke tempat kita kerja. Kayak ini dokumen ini juga dibikin supaya gitu ya, dan ini juga dihargai gitu loh dokumennya. Jadi misalnya kalau ini keluar gitu, ini kan sangat merugikan gitu. Ideal merugikannya itu secara cost gitu ya, kayak ini harus dokumen bisa dibayar, itu keluarnya gratis gitu kan. Itu kan juga. Nah terus kedua juga, nah itu juga bisa berakibat ke reputasi perusahaan, kayak dokumen-dokumen informasinya keluar nih berarti manajemennya nggak benar gitu. Nah, jadi beside of kita emang ada tuntutan, nah kita juga secara itu juga kita harus empati juga lah gitu. Itu juga penting tuh secara empati itu. Kita harus empati bahwasanya ya apa yang kita kerjakan ini, apa yang mereka concern itu sangat penting buat mereka gitu. Kita juga harus menghargai gitu. Kita udah bekerja sama juga kan, udah kita bergabung gitu. Itu adalah salah satu bentuk komitmen kita lah, dengan empati kita ke mereka buat menjaga informasi yang kayak gitu. Buat abang yang udah sempet menjalani sekian waktunya di masa pasca kampus, apa sih yang ngebedain dunia kampus sama dunia kerja gitu? Kalaupun ada hal yang perlu kita siapin itu apa supaya nanti terjun di masa kerja tuh nggak kaget gitu? Itu menarik. Karena saya juga sadarnya ini kayak setelah setahun kerja gitu kan, baru setahun kayak harusnya kayak gini gitu ya. Karena kita yang agak serem juga, kita biasanya terlalu terpaku akan hal-hal besar ya, apa yang tidak berbuah hasil tuh gak usah dipikirin. Tapi secara sistem itu sebenarnya kita bisa mereverse pemikiran itu gitu. Jadi kalian kalau tahu ada Pareto, yang pernah dengar Pareto Principle belum? Nah jadi itu Pareto itu ada perbandingannya itu 80-20 gitu rasionya ya, itu rasionya. Jadi dalam pemikiran itu gimana caranya kita memberikan input atau usaha 20% tapi bisa menghasilkan 80% dari pekerjaan. Oh iya. Nah gitu. Nah itu gue pikir
secara sistem. Jadi kita perbaiki sistemnya dulu, kayak nanti kedepannya udah gampang gitu kayak istilahnya kalau kalian bikin apa ya, biasanya bikin template dulu gitu. Ini template-nya gampang deh. Kan topnya harus bikin banyak tuh. Sebenarnya sih sah-sah aja dong, kalian mau setiap pertemuan baru bikin gitu, tapi jadi text time lagi kan. Dan sedangkan kalian kejar itu waktu. Nah tapi kalau kita bilangnya Pareto, kita effort dulu tuh di awal, bikinin deh dulu buat 14 pertemuan gitu, kopnya doang, tapi sehari beres gitu. Tapi ketika kalian udah minggu depannya lagi kan tinggal udah eksekusi intinya gitu. Nah itu itu tuh bentuk Pareto tuh gitu, systemic thinkingnya gitu. Jadi kayak kita berusaha gimana sih kita tetap ngasihnya 20% tapi hasilnya tuh bisa impactful banget gitu. Kalau beres ikut organisasi nggak waktu di kampus? Kalau iya, mungkin bisa deh Kak, hal-hal yang didapat selama ikut organisasi itu diterapin di dunia kerja. Oke, jadi sebenarnya saya tidak aktifnya di kampus. Jadi waktu itu sebenarnya ya dulu tuh aktifnya kebetulan di luar. Itu jadi ada kegiatan organisasi di luar, bukan di kampus. Namanya Forum Anak. Dulu tuh itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi basicnya ya wadah partisipasi anak-anak lah gitu. Terus gimana ya kita juga menjunjung kesejahteraannya anak-anak dan perempuan gitu, basicnya itulah gitu. Makanya dulu nggak ikut yang di kampus gitu. Cuman ya ada beberapa juga pengalaman sama Himalika gitu, tetap ada gitu. Kayak waktu itu ya pengabdian masyarakat ikut jadi apa ya, lupa deh, saya lupa posisinya apa divisinya, tapi kayak bagian volunteer aja gitu. Jadi volunteer aja kegiatan Himalika, sama waktu itu ngisi ini sih training buat Himalika. Karena dulu kan zaman online kan kita yang webinar yang awalnya Zoom doang, kita mencoba interaktif dengan OBS segala macam. Nah waktu itu di saat itu di matkul audit lingkungan, nanti belum ya, semester 5 ya, sama-sama. Nah di situ kan kita diminta bikin webinar nasional. Nah disitulah dobrak itu saya masukin lah sebagai ketua pelaksana waktu itu. Pakai ini aja gitu biar beda gitu. Basically itu pakai beda aja gitu, sama lebih menarik gitu kan waktu itu buat narik gitu sih. Nah di situ sih mungkin ya apa ya, yang pengalaman yang biasa itu ya managing ya, sama memahami teman-temannya ya, itu tuh juga penting sih gitu. Karena waktu itu juga posisinya mostly ya ketua ya. Jadi di webinar ketua pelaksana, dulu juga di Forum Anak juga pernah jadi ketua pimpinan redaksi majalah. Jadi sebenarnya basicnya itu adalah gimana kita handle sumber daya yang kita punya gitu, manusia teman-teman kita gitu. Nah itu kepake di kerjaan, sangat kepake memang. Itu adalah kepakainya ketika kalian dipilih jadi supervisor gitu ya, dipilih jadi atasan lah, kalian harus manage gitu ya di project gitu. Nah itu tuh memberi kalian gambaran gimana caranya kalian menghandle tim kalian gitu loh. Itu kan penting ya gitu. Gimana sih bedanya, kan tekanannya kan pasti berbeda ya antara pas kuliah sama pas kerja. Nah tekanannya itu seperti apa Bang? Oke, kalau ngomong ini beban rasanya. Oke, jadi kalau sehari-hari ya pressure-nya itu awal-awal kan naik, posisi awal itu kan sebagai asisten aja kan, asisten project segala macam. Ternyata awal pressure-nya nggak terlalu gede gitu, paling gedenya itu di workload aja gitu. Jadi pressure-nya itu pertama ada di workload, kayak banyaknya kerjaan kita gitu. Karena saya bisa jadi itu kayak dalam 4 bulan itu ada 4 project. Nah, rata-ratanya gitu. Jadi yang juga kalau dipikirin sebenarnya. Jadi kalau emang orang bilang konsultan itu noleh, ya bener. Karena basicnya gini, kalian siang diskusi sama klien sampai sore gitu. Terus kapan kerjanya? Malam. Itu tuh emang benar terjadi gitu, banyak kayak gitu. Itu tuh emang banyak terjadi. Itu pertama itu. Kedua, kayak tadi ini startup, jadi banyak hal baru juga yang harus dipaksakan ke kita gitu. Itu juga pressure lainnya gitu, kayak ya saya lingkungan gitu ya, belajarnya CSR, belajarnya ngatin burung gitu ya, ngitungin mamalia gitu kan, ngitungin ngaduk-ngaduk limbah gitu, sama literasi gitu kan, ngisi terus kan. Terus tiba-tiba disuruh bikin ini kita butuh bagian data analis nih, isi dong gitu, belajar ya gitu. Nah kayak gitu, ada pressure kedua tuh, kayak itu kita harus kejar kompetensi itu buat fulfill di posisi itu gitu. Jangan kayak awal kayak butuhnya sekarang ISO-nya tapi ISO 27 nih, bisa nggak gitu, udah bisa gitu belajar gitu kan. Itu udah pressure kedua. Ketiga itu ya ekspektasi ya, pasti ya ekspektasi, apalagi kalian udah karena mulai naik itu posisinya kayak ke yang lebih tinggi lah, lebih ke arah managing people, lebih tinggi tuh ekspektasinya lebih puyang gitu. Itu menurut saya sekarang ya itu adalah pressure terbesar gitu buat saya. Tapi ya mungkin itu adalah salah satu karena ya saya baru juga handle kayak gitu, jadi mungkin ada proses belajar yang lebih panjang gitu. Nah itu juga penting tuh gitu, karena mungkin kalian kadang kayak di saat kita itu kadang apa ya, yang saya sadari itu ketika kita dihadapi hal baru dan kita harus memenuhinya itu kita harus belajar lebih
harus membutuhkan waktu lebih. Dan kadang kita di pekerjaan kayak lah pekerjaan udah banyak, kapan lagi belajarnya gitu. Nah, yang buat saya survive di pressure itu adalah yang mau saya luangin waktu lagi gitu, kayak belajar gitu, kayak jadi kayak ya udah saya pelajarin ini kayak after office gitu, setelah itu ya belajar data gitu, ya udah gitu, karena emang itu yang saya butuh gitu, saya pengen penuhi juga ya itu sih pertama. Itu adalah ya memang pasti kayak, dan kalian harus sadar juga kayak ini udah apa ya, kalian udah nggak akan kekejar gitu loh di posisi sekarang, apa ya, di waktu sekarang. Jadi emang harus, kalian tuh harus sadar juga kalau kalian emang harus ngasih lebih kalau emang itu. Jadi back again, itu yang perlu kalian pertimbangin adalah resiko yang bisa kalian terima. Gue bilangnya resiko ya. Jadi bila resiko tuh maksudnya kadang kan kita dibilang bekerja sesuai apa yang kalian inginkan. Tapi menurut saya buat kita yang baru sulit tuh. Buat saya idealis itu. Kalian benar-benar ya udah kerja itu tuh emang udah legowo, kayak ya udah terima nih, segala kekurangannya itu udah diterima, sudah kerjain aja apa yang kita bisa. Itu pertama. Dan yang kedua itu juga ya tadi sih sebenarnya yang udah disampaikan ya, kayak eager to learn, terus empati. Deh, kayak 3 itu dulu deh. Basicnya yang perlu kalian tumbuhin gitu di situ, di sebagai konsultan, karena arahnya pasti ke sana. Cara habis itu ya tadi kompetensi itu akan mengikuti gitu setelah itu. Oke Bang, mungkin terima kasih banyak ya dari sesi wawancara kita kali ini. Kita dapat banyak banget ilmu, dapat insight baru juga dari Abang. Terus kita juga dapat gambaran gimana nanti pasca kampus dan dunia karir gitu. Oke. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bang ya pada Bang Adam. Ya. Terima kasih Bang.